Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang produk unit link ya. Bisa dikatakan produk unit link ini adalah produk yang kontroversial. Yang pro banyak, yang kontra juga banyak. Yang nulis buku untuk jangan beli unit link banyak. Yang nulis buku bahwa unit link merupakan salah satu solusi, itu juga banyak. Oke? Kenapa sih unit link ini jadi kontroversial? Kenapa sih ada yang pro dan ada yang kontra? Nah, masing-masing punya sudut pandang sendiri-sendiri ya. Tapi kali ini kita akan bahas apa sih sebenarnya unit link itu? Unit link itu proteksi atau investasi? Atau kedua-duanya? Dulu di awal-awal mengenal unit link banyak yang bilang program unit link ini adalah program tabungan atau program investasi yang punya nilai tambah proteksi. Yang ada tambahan proteksinya. Yang namanya tambahan ya ala kadarnya, sekedar ada gitu. Itulah sebabnya maka orang bilang beberapa perencana keuangan mengatakan bahwa wah gak optimal proteksinya di unit link. Ya iya, karena agennya sendiri udah mengatakan bahwa proteksinya itu hanya tambahan ya. Terus kemudian beberapa saat kemudian muncul pemikiran bahwa unit link itu adalah proteksi, tapi ada tambahan manfaatnya berupa tabungan. Ada tambahan manfaat berupa investasi. Nah, fokusnya lebih ke proteksi nih. Tapi tetap mengatakan bahwa unit link itu adalah ada unsur investasinya. Bener nggak sih? Nah, versi saya, unit link ini adalah program proteksi yang komprehensif. Ya, program proteksi. Ya proteksi. Investasinya apa? Nah, itu nanti kita bahas. Ini adalah program proteksi yang komprehensif yang ada komponen investasi, bukan instrumen investasi. Bukan sebagai alat investasi, tapi ada komponen investasi yang fungsinya bukan sebagai instrumen investasi. Bingung ya? Nah, jadi proteksi itu atau risk management pengertiannya itu kan bagaimana kita menyisihkan sebagian dari kenikmatan kita saat ini agar kita tidak kehilangan kenikmatan yang jauh lebih besar di masa depan. Agar kita tidak kena resiko kehilangan kenikmatan yang jauh lebih banyak. Jadi kita relakan untuk kehilangan sebagian kenikmatan kita saat ini. Itu proteksi. Itu risk management. Sedangkan investasi adalah bagaimana kita menyisihkan sebagian kenikmatan kita saat ini agar kita mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Beda ya, tujuannya beda. Jadi proteksi agar kita terhindar dari kehilangan kenikmatan yang jauh lebih besar di masa depan, agar kita terhindar dari risiko yang jauh lebih besar di masa depan. Investasi agar kita mendapatkan sesuatu, kenikmatan yang lebih besar di masa yang depan. Nah, itu perbedaannya antara proteksi dan investasi. Memang sih dalam salah satu bukunya Brian Tracy mengatakan bahwa ada dua unsur yang mendorong seseorang untuk memutuskan pembelian, memutuskan untuk mengambil satu keputusan pembelian. Unsur pertama adalah kenikmatan yang akan didapat. Nah, unsur pertama yang mendorong orang untuk membeli sesuatu adalah apa manfaatnya, apa kenikmatannya buat saya. Nah, unsur yang kedua adalah apa akibatnya, apa resikonya kalau saya tidak membeli produk ini. Nah, jadi dua unsur ini adalah kenikmatan yang akan didapat dan ketakutan terhadap resiko yang akan terjadi kalau tidak membeli. Tapi dari dua unsur ini, 80% yang memegang keputusan atau 80% yang membuat seseorang mengambil keputusan untuk membeli adalah ketakutan. Kalau dia tidak beli produk ini, maka dia akan kehilangan kenikmatannya. Ya, orang biasanya kan seperti itu. Gak apa-apa deh saya gak dapat Alphard asal gak kehilangan Innova saya. Tapi kalau bisa dapat Alphard tanpa kehilangan Innova, mau-mau aja. Tapi daripada kehilangan Innova, dia memilih gak apa-apa, gak dapat Alphard. Nah, jadi unsur terpenting
atau unsur yang paling utama dalam menentukan seseorang mengambil keputusan membeli adalah fears, rasa takut kehilangan sesuatu yang sudah dia miliki. Daripada mendapatkan sesuatu yang akan dia miliki yang belum tentu, dia lebih takut untuk kehilangan sesuatu yang sudah ada di tangan. Oke? Jadi itu pentingnya proteksi. Karena kita melindungi sesuatu yang sudah ada, yang sudah kita miliki. Jangan sampai hilang gitu. Oke. Nah, sekarang kenapa proteksi itu penting banget? Kalau kita lihat di bagian perencanaan keuangan, proteksi itu ada fondasinya. Dalam bagian perencanaan keuangan, yang menjadi fondasi itu adalah proteksi kekayaan. Kita memproteksi dulu. Kita menyiapkan dulu, menjamin keberadaan kebutuhan dasar kita. Sandang, pangan, papan, anggaran rumah tangga. Kita menjamin dulu keberadaan dana pendidikan kita. Kita udah proteksi. Kalau ada apa-apa, dana pendidikan buat anak-anak kita sudah terjamin. Kita menjamin dulu dana pensiun kita di masa depan sudah ada. Buat pasangan kita, buat keluarga kita. Proteksi keluarga terhadap resiko masuk rumah sakit, rawat inap, dan lain-lain. Kita udah mempersiapkan dulu warisan, dana darurat, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di bagian perencanaan keuangan, unsur proteksi kekayaan ini adalah fondasinya. Sebuah rumah tidak akan bisa besar kalau fondasinya tidak kuat. Nah, baru setelah fondasinya kuat, proteksi kekayaannya kuat, barulah kita melakukan akumulasi kekayaan. Asset accumulation atau wealth accumulation. Oke? Ya, dimulai dengan orang coba-coba dengan tabungan, deposito, walaupun ini saya katakan bukan unsur investasi ya, tapi paling enggak mengamankan aset yang sudah ada, membangun aset. Kemudian semakin berani, ini di sini masih memasukkan unit link ya, padahal saya nggak setuju unit link sebagai instrumen investasi. Mungkin ke reksadana, mungkin ada yang investasi ke properti, logam mulia, mulai lebih berani berinvestasi di saham, dan semakin berani lagi dengan berinvestasi di instrumen yang spekulatif, instrumen-instrumen yang semakin high risk high gain ya. Nah, tentunya semakin tinggi peluang untungnya, semakin tinggi juga peluang kerugiannya. Oke, apapun investasi yang kita pilih, tapi kalau fondasinya nggak kuat, semuanya itu akan hilang percuma, semuanya itu bisa runtuh. Kita bangun rumah semegah apapun, kalau fondasinya nggak kuat, goyang dikit, gempa dikit udah hancur. Nah, ini pentingnya proteksi. Jadi teman-teman yang saat ini bergelut di bidang asuransi, berbanggalah karena kita punya tugas mulia untuk memproteksi aset-aset masyarakat di luar sana. Ya. Nah, bagi sebagian orang yang kontra terhadap unit link, mungkin mereka akan bilang, ngapain beli unit link? Nggak optimal manfaatnya. Kamu ambil aja program-program term life. Bener nggak sih? Ya bisa benar, bisa enggak. Tergantung ya. Kalau orang-orang yang setingkat, punya kompetensi setingkat para perencana keuangan, punya kompetensi untuk memilah-milah sendiri, investasi yang tepat buat dia, proteksi yang tepat buat dia bisa memilah-milah sendiri, mungkin dia akan mendapatkan program yang lebih optimal dengan memilah-milah sendiri. Tapi kan masyarakat kita nggak semuanya punya kompetensi seperti itu. Nah, term life sendiri ada risikonya juga teman-teman. Mungkin benar, term life akan lebih murah daripada unit link. Mungkin benar gitu ya. Kalau kita ambil setahun. Jadi jangan salah teman-teman. Kalau ada orang yang membandingkan term life dengan unit link, harga term life lebih murah nih untuk usia 30 misalnya. Untuk manfaat 1 miliar, uang pertanggungan 1 miliar, dia cukup bayar 3 juta setahun. Betul? Bisa. Tapi dia ambil term life yang setahun. Karena pada dasarnya term life itu setahun. Ya. Nah, tapi term life kemudian ada yang namanya YRT. Yearly Renewable Term. Term yang dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan kontraknya. Nah, ada YRT yang 5 tahun,
Ada YRT yang 10 tahun, dan ada YRT yang sampai 20 tahun. Mungkin yang lebih dari 20 tahun saya belum tahu ya, ada atau enggak. Mungkin ada, tapi selama ini yang saya lihat rata-rata term life sampai 20 tahun. Kenapa sih muncul yang namanya YRT? Karena kalau kita ambil term life yang setahun, tahun depan pada saat kita pengen memperpanjang lagi, kita pengen mengajukan lagi term life-nya, preminya udah naik, udah beda, usianya udah beda, ya. Dan ada risiko, bisa jadi kita ditolak. Kita nggak bisa mengambil asuransinya lagi, kita nggak bisa memperpanjang lagi. Karena kan ada assessment ulang, ada pemeriksaan, check up ulang, apakah kita layak untuk diasuransikan atau tidak. Nah inilah yang membuat beberapa nasabah merasa, wah nggak aman dong kalau saya ambil setahun, saya mau ambil yang 5 tahun sekaligus. Jadi saya udah tahu nih, dalam 5 tahun setiap tahun saya bayar premi sekian, pasti bisa diperpanjang tahun depan, tidak perlu assessment lagi. Ya, ada yang bilang saya butuh sampai 10 tahun, ada yang butuh sampai 20 tahun. Kalau kita masih muda, masih umur 25, 30, saya mau sampai 20 tahun misalnya, sampai usia 50. Ya, bisa. Nah, tapi teman-teman, YRT semakin panjang masanya, pasti preminya berbeda, pasti preminya lebih mahal. Term life yang setahun, seperti contoh saya tadi misalnya 3 juta setahun udah dapat uang pertanggungan 1 miliar. Tapi kalau diambil YRT 5 tahun, pasti lebih mahal daripada 3 juta. Kalau diambil 10 tahun, pasti lebih mahal juga. Kalau diambil 20 tahun, pasti lebih mahal lagi. Kenapa seperti itu? Ya, perusahaan asuransi pasti udah memperhitungkan kenaikan biaya asuransi di masa-masa yang akan datang. Contohnya gini deh, teman-teman kalau punya rumah nih, mau mengontrakkan rumahnya. Kalau ada orang yang kontrak hanya setahun, oke, setahun anggaplah 25 juta. Oke, 25 juta. Tahun depan teman-teman bisa naikin nggak? Bisa. Dia mau ngontrak lagi tahun depan, teman-teman bilang, sekarang harganya udah naik ya, 27 juta. Bisa kan? Tapi kalau orang itu bilang, saya mau kontrak 5 tahun, tapi bayarnya tahunan. Kira-kira teman-teman mau kasih harga 25 juta juga nggak? Pasti lebih mahal. Kenapa? Karena dalam 5 tahun selama masa kontrak itu, kita udah nggak bisa naikin harga lagi. Udah akadnya 5 tahun, setiap tahunnya berapa gitu kan. Pasti lebih mahal. Itu analoginya. Nah jadi YRT ini, kalau kita mau bandingkan dengan unit link, ya kita nggak bisa bandingkan term life yang setahun dengan unit link yang biasanya sampai usia, ada yang sampai usia 88 tahun, ada yang sampai 99 tahun, ada yang sampai 100 tahun. Jadi bandingkanlah apple to apple. Masa perlindungannya panjang. Nah, seperti saya bilang tadi, YRT biasanya paling panjang 20 tahun. Misalnya orang usia 25 tahun, ambil YRT yang 20 tahun. Setelah usia 45, kira-kira dia masih butuh nggak proteksi? Kalau dia masih butuh, dia mau mengajukan lagi. Teman-teman tahu nggak berapa kali lipat premi yang harus dibayar? Ya, misalnya sekarang 20 tahun pertama dia bayar, anggaplah preminya setahunnya 10 juta. Di usia 45 nanti pada saat dia mau ambil dengan manfaat yang sama, preminya bisa naik 5-15 kali. Ya. Tergantung perusahaan asuransinya dengan perhitungan aktuarianya masing-masing. Preminya naik berkali-kali lipat. Dan itu pun kalau dia diterima. Di usia 45 nanti dia harus di-assessment ulang. Apakah dia masih layak untuk diasuransikan? Apakah dia masih di-insurable? Nah, jadi ada risiko setelah usia 45, setelah YRT 20 tahunnya ternyata dia nggak bisa perpanjang lagi. Oke? Nah, karena itulah pemikirannya, maka keluarlah produk yang namanya unit link. Saya selalu katakan unit link ini seperti term life kok. Unit link ini adalah YRT yang bisa diperpanjang setiap tahunnya sampai usia 88, sampai usia 99, sampai usia 100 tahun. Nah, jadi unit link ini
seperti yang saya katakan dalam buku saya Untung Ada Unit Link, adalah program term life atau YRT yang guaranteed renewable. Kita nggak dibatasin sampai 20 tahun aja. Pokoknya kita ikut program unit link sampai usia 88, ya sampai usia 88 guaranteed renewable. Kita bisa perpanjang sampai usia 88. Kalau kita ikut sampai yang produk yang sampai usia 99 sampai usia 100, guaranteed renewable sampai usia 99 atau 100. Coynya kita udah lebih terbuka. Biaya pokok, biaya dasar, cost of insurance atau iuran tabaru kalau di syariah, itu diberitahu setiap tahunnya naik loh. Di tahun awal kita bayar biaya pokoknya itu sebenarnya murah. Walaupun premi yang kita bayarkan misalnya mahal, kelihatannya mahal ya. Kita bayar premi misalnya 10 juta. Biaya pokok untuk uang pertanggungan kita mungkin dalam setahun cuma sekitar 2 juta. Yang 8 jutanya apa? 8 jutanya itulah yang merupakan nanti dikelola sebagai komponen investasi di unit link, tapi bukan sebagai instrumen investasi. Maksudnya apa? Komponen investasi ini adalah titipan dana kita kok. Kita titipin dulu supaya nanti pada saat nanti suatu saat misalnya kita ada kebutuhan nggak bisa bayar premi, kita tetap terproteksi. Pada suatu saat kita sudah mau cuti premi misalnya, kita misalnya dalam setahun ini ada kebutuhan yang mendesak, nggak bisa bayar premi, kita cuti premi setahun, kita masih terproteksi. Bagaimana dengan term life? Kalau kita ambil YRT 20 tahun, kita harus komitmen 20 tahun itu apapun yang terjadi, kebutuhan apapun yang sedang kita miliki, kita tetap harus bayar premi. Di tahun ke-7 kita sudah bayar 7 tahun nih. Di tahun ke-7 tiba-tiba ada musibah. Kita harus mengalokasikan dana yang lebih besar pada pos yang lain. Kita nggak bayar preminya, maka polis kita lapse. Maka kita nggak terproteksi. Itu yang terjadi di term life. Itu yang terjadi pada saat awal-awal pandemi kemarin. Pada saat banyak yang dirumahkan, tidak digaji, dirumahkan dan tidak digaji. Atau gajinya dipotong 50%. Nggak bisa bayar term life yang dia pilih. Akhirnya dia tidak di masa pandemi, risiko penyakit terlalu sangat tinggi, dia tidak bisa bayar asuransi lagi. Proteksinya hilang. Sedangkan teman-temannya yang ambil unit link, yang dulu dikatakan, wah mahal gitu ya. Pada saat pandemi kemarin, mungkin mereka dirumahkan, mungkin mereka nggak bisa bayar premi, tapi karena mereka udah bayar 7 tahun sebelumnya, mereka tetap punya proteksi. Jadi pada saat pandemi, kekhawatiran terhadap penyakit sangat tinggi, mereka tetap merasa aman karena ada proteksinya. Nah, itulah fungsi dari unit link, teman-teman. Memastikan pada saat jika suatu saat kita tidak bisa bayar premi sekalipun, selama nilai tunainya masih ada, nilai tunai hasil dari pengelolaan komponen investasinya, itulah yang akan membayar biaya-biaya pokoknya. Ya. Dan salah satu yang menarik dari unit link, kita bisa bayar premi relatif bisa flat. Misalnya kita bayar setiap tahunnya 10 juta, ya 10 juta terus. Nggak seperti YRT tadi ya. Mungkin dalam 20 tahun pertama kita bayar 10 juta. Pada saat 20 tahun YRT-nya udah habis, mau diperpanjang lagi, preminya udah berlipat ganda. Udah 5 kali lipat lebih besar. Bisa 10 kali lipat. Oke? Nah, itulah fungsi dari unit link. Nah, jadi kalau teman-teman udah melihat unit link ini sebagai salah satu jalan keluar, memberi rasa aman bahwa kita tetap terproteksi pada saat kita nggak bisa bayar premi, memberi rasa aman bahwa kita akan membayar premi yang flat setiap tahunnya, walaupun kita sudah tua nanti bayarnya tetap segitu aja, maka ini bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik, teman-teman. Ya. Dan unit link ini sendiri sifatnya seperti whole life. Bisa dikatakan kita diproteksi sampai seumur hidup. Tidak hanya 20 tahun, tidak hanya 10 tahun, tidak hanya 5 tahun. Gitu. Nah, penting gak sih kita diproteksi seumur hidup? Ngapain diproteksi sampai usia 88? Ngapain sampai usia 99? Ngapain punya proteksi sampai usia 100 tahun? Toh nanti di usia 65 mungkin anak-anak kita udah mandiri.
kita udah nggak punya nilai ekonomis terhadap mereka. Benar teman-teman, kita mungkin sudah tidak punya nilai ekonomis terhadap anak-anak kita. Di usia 65 anak-anak kita udah mandiri mungkin nanti ya. Ya, tapi namanya kita orang timur. Yang namanya orang tua, mereka tetap selalu tidak pernah merasa punya bekas anak. Walaupun anaknya nanti udah 40 tahun, walaupun anaknya udah 50 tahun, anak itu tetap adalah anaknya. Ya, itu kita di budaya timur ya. Kita tetap pengen mempersiapkan sesuatu buat mereka walaupun mereka mungkin udah kaya. Bener nggak? Atau paling tidak, kita tidak pengen menyusahkan mereka. Nah, jadi itulah yang membuat untuk budaya timur, mungkin walaupun saya usia 88 tahun, kalau saya meninggalkan sesuatu buat anak-anak, walaupun anak-anak itu udah umur 45, 50 gitu ya, kita tetap merasa sebagai seseorang yang bermanfaat. Mungkin bukan sebagai nilai ekonomis, tapi kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat buat anak-anak kita. Di situ bedanya. Ya. Seberapa lama kita berencana mencintai anak-anak kita, mencintai pasangan kita. Dan ini tidak dipaksa juga teman-teman harus diproteksi sampai usia 88, sampai usia 99, sampai usia 100. Enggak dipaksa. Tapi paling tidak kita sudah menyiapkan fasilitas kalau kita mau diproteksi sampai usia segitu. Tapi di usia 65 kalau teman-teman merasa nggak perlu lagi, saya udah nggak merasa perlu lagi punya proteksi. Udah nggak ada nilai ekonomis terhadap anak-anak saya yang sudah mandiri. Oke, tutup aja polisnya. Kan tidak ada paksaan bahwa kita harus tetap aktif sampai usia 88. Tutup polisnya. Komponen investasinya, komponen nilai tunainya yang kita tidak gunakan sebagai instrumen investasi, tapi paling tidak bisa kita ambil, kita nikmatin aja di usia 65. Itu pilihannya. Paham kan maksudnya ya? Jadi nggak ada paksaan kita harus diproteksi sampai usia 88. Tapi kita sudah siapkan, kalau Anda mau diproteksi sampai usia 88, bisa di sini. Kalau Anda sebagai orang yang berbudaya timur pengen meninggalkan sesuatu buat anak-anak kalian yang sudah usia 50 sekalipun, bisa di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi pilihannya tergantung pada teman-teman. Berapa lama teman-teman berencana mencintai mereka, mencintai keluarga, mencintai pasangan dan anak-anak teman-teman sendiri. Ya. Nah, banyak di antara kita yang sering bertanya, berapa lama saya bayar premi? Berapa lama saya bayar kontribusi asuransi syariah? Nah, ini paradigma yang pertama ini sudah terbentuk sangat kuat di masyarakat. Oh, kalau saya bayar premi itu hanya 10 tahun. Terus ada asuransi lain yang, oh saya bayar premi di tempat yang ini hanya 7 tahun. Oh, di tempat yang sana hanya 5 tahun. Di tempat yang ini hanya 3 tahun loh. Sering nggak dengar seperti itu? Lama-lama kalau nasabahnya merasa pinter ya, ada nggak asuransi yang nggak perlu bayar sekalian? Jadi sebenarnya paradigma ini keliru ya teman-teman ya. Mau kita bayar 10 tahun, mau 7 tahun, mau 5 tahun, mau 3 tahun, itu pasti ada impact yang harus, atau ada trade-off-nya. Nah, ada sesuatu yang harus kita bayar dari masa bayar yang lebih rendah, yang lebih pendek itu. Apa sih? Kalau kita bayar lebih panjang, otomatis preminya, kontribusi asuransi syariahnya, insya Allah lebih murah. Ya, premi total yang harus kita bayarkan itu bisa lebih murah. Kan tadi kembali ke pengertian dari proteksi, kembali ke pengertian dari risk management. Kita menyisihkan sebagian kenikmatan kita agar terhindar dari kehilangan kenikmatan yang jauh lebih besar di masa depan, agar terhindar dari resiko yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Nah, kalau kita bisa menghindari resiko yang besar itu di masa datang dengan menyisihkan lebih sedikit, lebih enak nggak? Dengan menyisihkan premi, menyisihkan kontribusi yang lebih rendah, kita mau nggak? Ya, kalau kita pakai logika, common sense-nya aja,
yang namanya risk management, ya kita pengennya menyisihkan sesedikit mungkin dong kenikmatan kita untuk manfaat masa depan yang sama, resiko, perlindungan terhadap resiko yang sama. Ya. Jadi kalau kita bayar 10 tahun, tentunya ada komponen investasi yang kita titipkan yang harus lebih besar. Agar kita bisa terproteksi sampai usia 88, sampai usia 99, sampai usia 100. Kalau kita bayarnya hanya 5 tahun, pasti kita harus menitipkan jauh lebih besar lagi preminya. Kita harus membayar premi atau kontribusi asuransi syariah lebih besar lagi. Nah, jadi saran saya, paradigma ini harus kita luruskan. Kenapa kita harus berpikir bahwa kita hanya mau membayar premi atau mau menyisihkan risk management kita hanya 10 tahun? Kalau kita masih usia 25, masih usia 30, kalau kita masih bisa kerja sampai usia 55, sampai usia 60, kenapa harus sampai usia 30, 35 kita berhenti? Enggak kan? Toh semakin panjang masa bayar kita, pembentukan nilai tunainya pun akan lebih banyak. Toh itu juga buat kita, buat ahli waris kita, buat keluarga yang kita cintai. Nah, jadi selama ini paradigma bahwa kita membayar premi atau kontribusi asuransi syariah hanya 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, atau 3 tahun, menurut saya itu pembentukan paradigma yang sudah terlanjur keliru di masyarakat. Akhirnya mereka harus membayar premi jauh lebih mahal. Contohnya gimana? Contoh nih, misalnya orang berpikir, saya mau bayar premi 10 tahun aja, tapi saya diproteksi sampai usia 88 ya. Nah, kalau dia mau membayar hanya 10 tahun dan diproteksi sampai usia 88, di sini dia harus membayar sebesar 40 juta setiap tahunnya. Nah, jadi premi yang harus dibayarkan 40 juta setiap tahunnya. Maaf ya, ini terlalu kecil banget ya manfaatnya. Dengan manfaat uang pertanggungan misalnya 100 juta dan manfaat untuk rawat inap setiap tahunnya 3 miliar asuransi kesehatan. Ya. Dia harus membayar 40 juta setiap tahunnya selama 10 tahun. Padahal kalau dia mau membayar jauh lebih panjang, misalnya dia mau bayar sampai 50 tahun deh, ya, bayar selama mungkin. Ya, dia cukup membayar dengan premi 20 juta selama 50 tahun. Mungkin bagi teman-teman ada yang akan menghitung-hitung, wah walaupun 20 juta tapi kalau 50 tahun kan banyak banget tuh total yang kita setorkan. 40 juta tapi hanya 10 tahun kan cuma 400 juta. Kalau 20 juta selama 50 tahun kan 1 miliar. Lebih gede dong. Iya bener, lebih gede. Tapi nilainya sama nggak? Paham nggak? Nilainya, value-nya sama nggak? Yang 40 tahun 10 selama yang 40 juta selama 10 tahun totalnya hanya 400 juta. Yang 20 juta selama 50 tahun totalnya 1 miliar. Wah, lebih gede dong. Enggak, teman-teman. Nilai uang kita tahun ini dengan tahun depan udah beda. Ya, akan termakan inflasi. Nilai uang kita tahun ini dengan 10 tahun ke depan udah beda. Karena ada inflasi. Nilai uang kita sekarang dengan 50 tahun yang akan datang udah beda. Ya. Jadi kita lihat nih, present value annuity dari yang bayar 10 tahun aja yang katanya lebih kecil totalnya 400 juta. Present value annuity-nya dengan asumsi inflasi 10% ya, itu adalah total yang kita bayarkan 270 juta kalau dengan nilai uang saat ini. Jadi nilai 400 juta yang kita bayarkan selama 10 tahun itu sebenarnya nilai saat ininya adalah 270 juta. Kita udah perhitungkan dengan inflasinya. Terus gimana dong dengan yang katanya lebih mahal yang 1 miliar, yang 20 juta selama 50 tahun? Present value annuity-nya itu hanya 218 juta, teman-teman. Lebih rendah kan? Lebih murah, teman-teman. Kita tetap bayar lebih murah. Dan jangan teman-teman berpikir bahwa, kalau saya bayar 10 tahun doang 400 juta, kalau saya bayar 50 tahun 1 miliar. Iya, kalau kita bisa hidup sampai 50 tahun.
Kalau di tahun ke-7 sudah kena musibah meninggal dunia, siapa yang bayar lebih mahal coba? Ayo hitung. Ya, siapa yang bayar lebih mahal? Yang 40 juta setiap tahunnya selama 7 tahun itu, atau yang 20 juta setiap tahunnya selama 7 tahun itu? Ya kan? Nah, ayo kita ngajak berpikir logik. Kita berpikir secara logik mengenai program proteksi ini. Yang mana yang bisa memberikan proteksi yang lebih optimal dengan menyisihkan sesedikit mungkin kenikmatan kita. Oke? Ya, mungkin kita nggak perlu terlalu lama bahas di sini karena mungkin agak panjang ya kalau kita bicara tentang present value annuity-nya. Tapi paling nggak teman-teman udah melihat bahwa lebih bagus, lebih baik saya menyisihkan 20 juta setiap tahun daripada 40 juta setiap tahun. Walaupun kelihatannya lebih panjang. Pada saat masa resesi seperti sekarang, orang-orang yang bayar 40 juta menangisnya lebih kencang. Kenapa? Pada saat turun, misalnya resesi, seperti tahun 2008 kemarin, nilai-nilai saham, reksadana turun sampai 50%. Nah, kalau orang yang membayar preminya atau membayarnya 40 juta, turun 50%-nya berapa? Kalau orang yang hanya membayar 20 juta, turun 50%-nya berapa? Nah, ya kan? Jadi kita melakukan dollar cost averaging namanya. Membayar rata-rata nilainya itu jauh lebih murah dengan 20 juta setiap bulan, setiap tahunnya. Ya, mungkin kita nggak terlalu bahas tentang investment di sini ya. Intinya adalah membayar premi lebih rendah itu lebih bermanfaat buat kita dalam program proteksi, dalam program risk management. Oke, jadi paradigma pertama tadi harus kita luruskan bahwa orang membayar sesingkat mungkin. Enggak, kalau bisa selama mungkin. Bayar seumur hidup juga nggak masalah. Gimana kalau saya udah pensiun harus bayar lagi premi? Teman-teman, kalau kita udah pensiun nanti, misalnya teman-teman saat ini usia 30, 35, usia pensiun 55, 60, 25 tahun lagi, premi 10 juta atau 20 juta setiap tahun ini udah ringan sekali. Contoh nih, orang tua saya dulu, mungkin pada saat pensiun, pada saat sebelum pensiun, tidak pernah berpikir harus keluar uang pulsa 250.000 setiap bulannya. Di tahun 80-an, 250.000 itu besar sekali teman-teman. Ya kan? Tapi ternyata setelah orang tua saya pensiun di tahun 97, dan sampai saat ini mereka tetap harus bayar pulsa, beli pulsa untuk bisa menelpon anak-anak yang mereka cintai, untuk bisa menelpon cucu-cucu mereka. Udah pensiun tapi bayar 250.000. Padahal kalau kita flashback ke tahun 80-an pada saat mereka masih aktif, mungkin orang tua saya akan merasa, ngapain saya bayar 250.000 untuk biaya telepon? Mahal banget. Bener nggak? Nah, jadi program ini nanti pada saat kita udah pensiun pun, kalau kita tahu, kalau kita sadar bahwa produk asuransi ini adalah produk yang sangat kita butuhkan, karena kita akan kehilangan jauh lebih besar kalau kita tidak berasuransi, maka ini akan jadi iuran rutin yang tetap kita bayarkan seperti kita bayar listrik selama kita mau pakai listrik. Kita bayar pulsa selama kita mau pakai telepon. Ya. Nah, jadi bayar selama mungkin itu akan lebih hemat. Present value annuity-nya lebih rendah daripada kita membayar hanya 10 tahun preminya. Oke? Paradigma kedua yang keliru, yang banyak nih agen-agen yang menggunakan presentasi seperti ini. Mereka menggunakan presentasi bahwa premi ini adalah untuk merencanakan impian. Premi ini adalah tabungan. Ya kan? Mereka bilang kita kerja atau kita usaha untuk menghasilkan income yang kita gunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Sisanya kita tabung. Nah, mereka udah membuat paradigma nih. Sisanya kita tabung. Oke? Tujuannya adalah untuk masa depan yang lebih baik. Untuk dana pensiun misalnya. Untuk dana pendidikan anak, untuk dana darurat. Bener nggak? Nah, ini kita sebut impian. Nah, jadi di sini udah membentuk paradigma bahwa program ini adalah tabungan untuk impian. Oke? Nah, baru kita kasih contoh misalnya,
Orang nabung di bank 2 juta setiap bulan, nabung di bulan keempat kena musibah sakit, butuh dana 250 juta. Di bank belum bisa ngasih dong, baru 6 juta dananya. Ya kan? Masalah kan? Kita nggak punya duit 250 juta. Entah kita mesti jual aset, pinjem, atau minta sumbangan. Ini problem. Nah gitu ya. Terus ada cara kedua. Kita nabung di bank plus kita sisihkan sebagian untuk asuransi. Totalnya 2 juta misalnya. 2 juta bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kena musibah. Asuransinya handle dong. Asuransinya bayarin. Tapi setelah kita sakit, kita udah nggak produktif, nggak bisa nabung lagi, kita nggak bisa nabung 2 juta, maka impian kita hilang. Impian kita buyar. Karena kita nggak bisa kerja, nggak punya income. Nah, jadi dengan program bank plus sisihkan asuransi ternyata nggak menjadi solusi juga menurut paradigma yang kedua ini. Oke? Paradigma yang ketiga dengan unit link, program 2-in-1, tabungan plus proteksi. Kita nabung 2 juta, 2 juta, 2 juta, tahun keempat kena musibah, ada proteksi 250 juta. Dan kita ditabungin bulan keempat, kelima, keenam, dan seterusnya 2 juta per bulan sampai usia 65 tahun atau sampai kita meninggal dunia. Oke? Nah, disinilah paradigma ini terbentuk bahwa kita ditabungkan. Nanti tabungan ini kita bisa pakai untuk yang tadi impian kita. Kita bisa pakai untuk ibadah haji mungkin. Kita bisa pakai untuk pendidikan anak. Kita bisa pakai untuk buat rumah gitu ya. Bener gak sih? Nah, disinilah yang saya bilang paradigmanya mulai keliru. Nilai tunai yang terbentuk itu bukan untuk naik haji, bukan untuk pendidikan anak, bukan untuk buat rumah dan lain-lain. Karena kalau nilai tunai itu kita ambil, walaupun kita bilang, saya sisain kok sebagian, saya sisain 20%. Apakah dana yang kita sisakan 20% itu bisa membayarkan biaya-biaya pokok yang harus kita tanggung, yang harus kita bayar sampai usia 88, sampai usia 99, sampai usia 100. Jangan-jangan hanya tinggal setahun kemudian kita bisa terproteksi. Ya. Nah, jadi inilah paradigma kedua yang sering saya katakan keliru. Enggak, teman-teman. Nilai tunai yang terbentuk bukan untuk impian-impian itu. Teman-teman tetap harus punya pos investasi untuk impian-impian pendidikan anak, punya pos investasi untuk pensiun, punya pos investasi untuk bangun rumah, untuk biaya haji, dan lain-lain. Bukan dari nilai tunai kita di unit link. Ya. Jadi saya selalu katakan bahwa premi reguler yang kita bayarkan di unit link itu pure adalah program untuk risk management, untuk proteksi. Kalau ada nilai tunai yang terbentuk, ya itu bukan untuk bangun rumah, itu bukan untuk pendidikan anak, bukan. Yang terbentuk nilai tunainya itu fungsinya ada 3. Ya. Bagi saya fungsinya ada 3, bukan untuk investasi tadi ya. Yang pertama adalah untuk ketahanan dana. Dari nilai tunai yang terbentuk inilah kita bisa terproteksi sampai usia 88, sampai usia 99, sampai usia 100 gitu. Seumur hidup deh gitu. Karena nilai tunai inilah yang akan membantu membayarkan biaya-biaya yang makin besar, yang jauh lebih besar daripada premi atau kontribusi yang kita bayarkan. Kita tetap bayar premi 10 juta. Sampai usia 65 sekalipun kita bayar tetap 10 juta. Tapi biaya cost of insurance-nya, iuran tabaruknya, itu bisa jadi udah 20 juta, lebih besar. Nah, yang nombokin siapa? Nilai tunai yang sudah kita bentuk sejak awal inilah yang akan nombokin. Oke? Nah, itu ketahanan dana. Yang kedua, fungsinya ya ini udah untuk lindung nilai deh. Mungkin kita saat ini punya uang per tahun 1 miliar, kita merasa cukup deh buat keluarga kalau saya tinggalkan 1 miliar. Tapi apakah 1 miliar ini akan sama nilainya di 10 tahun mendatang? Beda ya, kan ada inflasi. Kalau gitu saya harus tambah dong uang pertanggungan saya di tahun ke-10 nanti. Iya, kalau kita bisa diterima. Iya, kalau kita bisa upgrade. Kalau nggak bisa gimana? Nah, nilai tunai ini bisa menjadi salah satu lindung nilai lah, nutupin inflasi. Kalau kita masih bisa upgrade ya upgrade, sebisa mungkin kita upgrade. Tapi kalau nggak bisa upgrade gimana?
ya udah ada nilai tunai yang nanti akan menambahkan uang pertanggungan pada saat kita harus meninggalkan dunia, ya. Ya itu lindung nilai lah. Mudah-mudahan bisa nutupin inflasi gitu ya. Yang ketiga baru fungsinya sebagai emergency exit. Teman-teman, pahami emergency exit. Kalau sudah tidak ada source lain, tidak ada sumber lain, tiba-tiba kita butuh banget nih. Misalnya untuk pendidikan anak harus bayar uang sekolah. Di deposito udah nggak bisa, sudah nggak ada. Kita udah nggak punya logam mulia untuk dijual. Kita nggak punya sumber lain. Ya mau nggak mau kita ambil, kita tarik dananya, boleh aja bayar. Tapi sebisa mungkin yang namanya emergency exit, pilihan terakhir. Dan setelah kita ambil, kita bayar kebutuhan itu, pada saat di tahun-tahun mendatang kita ada kelebihan, tutupin. Kenapa? Kita harus menambal kembali nilai tunai kita supaya kita bisa terproteksi dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Oke? Nah, jadi ini 3 fungsi dari nilai tunai menurut saya ya. Sebagai ketahanan dana, lindung nilai, dan emergency exit. Oke? Jadi boleh nggak sih investasi di unit link? Ya boleh-boleh aja, tapi bukan dari premi reguler ya. Kalau kita bisa berinvestasi sendiri di luaran, ya bagus. Tapi kan tidak semua orang punya kompetensi untuk itu. Tidak semua orang bisa memilah-milah. Jadi nggak perlu juga kita buka akun baru untuk investasi. Kita udah punya akun unit link, ya udah top up aja di situ. Dari nilai top up inilah yang kita akan jadikan sebagai instrumen investasi. Jadi bukan dari premi reguler kita yang kita bayarkan setiap bulan atau setiap tahunnya. Tapi kalau kita mau titipkan investasi ya top up. Dapat bonus, THR, dan lain-lain kita top up. Itulah yang kita hitung untuk sebagai instrumen investasi. Ya, bagus nggak sih? Ya lumayan. Daripada kita investasi sendiri, resikonya juga tinggi, kita nggak punya kompetensi. Hasilnya masih cukup lumayan kok. Kalau kita lihat di Bloomberg, hasil investasi yang dikelola oleh unit link itu tidak kalah nilainya dengan hasil investasi yang dikelola oleh sekuritas-sekuritas di Indonesia. Ini ada perbandingan AZSR PIQ dibandingkan dengan PAND, SYS, dan Foraman IJ gitu ya. Mirip-mirip aja kan grafiknya. Nah, jadi sebenarnya hasil investasinya nggak kalah juga. Returnnya, imbal hasilnya mirip aja dengan kalau kita ngambil reksadana. Nah, jadi ini pilihan. Mau di top upkan di akun unit linknya atau mau ambil reksadana terpisah, nggak apa-apa. Oke, boleh ya. Nah, paradigma ketiga, ini banyak agen yang berlaku atau bersikap seperti agen sembako. Semua produk yang dia miliki dia tawarkan ke nasabah. Ada riders atau manfaat tambahan apapun, dia tambahin, numpuk-numpuk. Akhirnya nggak optimal. Ya, nah ini kita nggak usah bahas terlalu panjang. Kalau di kelas saya sering bilang, perlu nggak sih santunan harian rawat inap? Nah, ya, kalau saya merasa dan selama belasan tahun di asuransi saya tidak pernah menawarkan yang namanya santunan harian rawat inap. Ya bagi yang pengen menawarkan silakan aja, tapi sebagai seorang konsultan saya akan memberikan manfaat yang paling optimal buat nasabah. Perlu nggak sih payer kalau pemegang polis atau peserta sama dengan tertanggung? Perlu nggak payer? Perlu nggak waiver? Kalau saya nggak perlu. Ya, kecuali tertanggung adalah anak dan pemegang polis adalah orang tuanya. Itu perlu. Ya. Terus memilih CI yang tepat, critical illness yang tepat. Sekarang kan banyak sekali modifikasi dari critical illness ya. Perlu nggak sih yang early stage gitu? Nah, itu bahasanya panjang lagi. Kalau saya nggak perlu ya. Saya yang penting ada critical illness, nggak harus yang early stage, tapi dia punya manfaat rawat inap yang sesuai tagihan. Udah. Kenapa? Karena critical illness yang ada early stage-nya tentu biaya-biayanya jauh lebih mahal daripada critical illness yang biasa. Ya, oke. Jadi
Paradigma yang ketiga yang sering keliru adalah banyak orang ambil dalam satu polis itu dengan riders yang numpuk-numpuk, dengan riders yang semuanya lengkap diberikan, tapi akhirnya manfaatnya kecil-kecil dan tidak optimal. Ini yang tidak perlu kita lakukan. Oke? Nah, mudah-mudahan informasi tentang unit link ini cukup membuka satu wacana bagi teman-teman bahwa unit link ini cocok bagi sebagian orang dan mungkin bagi sebagian orang nggak cocok. Ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi bagi saya unit link ini memberi satu solusi bagi sebagian orang yang tidak bisa atau yang tidak punya kompetensi untuk memilah-milah sendiri program proteksi dan investasinya. Dan itu banyak sekali di Indonesia ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.